Cuma manso sige dan. Kanan yang dari Makassar. Weh, kalau dia ada dua lewat ada. Di sangar Surapratnya. Bilo. Coba aduh. Ada. Ajik udah sampai nih Ajik nih. Ya, welcome. Pintu itu ya. Come on. Wih, udah bisa Ajik kena dah. Hidup kok. Jangan disensor kini ini. Hah? Jangan disensor kini ini. Hah? Jangan disensor kini ini. Bila kamu takon masalah sana, kamu takon sensor nih. Alat ya. Sini rakyat sangar. Buru bangun nih. Penasaran nih untuk melihat sangarnya nih. Ayo kita langsung eksplorasi yuk. Kita yuk. Ya, silakan nikmati tempatnya. Ini Kangwang, artinya keadaan tempat. Bin bahasa Kangwang. Tapi ya Napali kan dari sana. Yuk, ini ya. Sing bayar nih order po. Ayam guling sing mau bayar. Minuman sing mau bayar. Benyak. Ya yang padu itu kata. Oke Pak. Sangarnya harus bersih. Silakan bayar. Yang sing bersih nih tidak membayar. Oke, silakan. Ya. Luas ya. Bisa menampung berapa orang kira-kira ini sangarnya ini? Kalau sekali latihannya. Kalau sekali latihan, yang sih biasanya 10 orang maksimal untuk bisa pegang anak-anak. 10 orang dengan seluas ini. Jadi kalau kalau prosesnya latihan itu kan palingan biasanya pengidang isian, jadi pas liu isian sembilan. Jadi maksimal 10. Cuma kalau misalnya mau bikin garapan menampung kayak sekitar 20. Nah, ini kan kira-kira umur sangarnya. Terbentuk memang yang udah dari 2014 sebenarnya. Sebelum nikah udah merencanakan, akhirnya karena proses beradaptasi dan tempat juga belum punya. Dulu beliau udah tahu tempat makan dulu. Kita waktu resepsi yang pernikahan nikah yang jadikan tempat latihan pertama. Nah setelah itu berproses akhirnya memutuskan memang untuk konsentrasi. Jadi di tahun 2015 yang Propa benerin tempat latihan, habis itu
Niki pun bangunan ini baru jadi 2018. 2018. Nu nyicil. Osen masalah. Yang penting kan kita sudah punya ruang kreativitas kan itu penting. Ya, terdaftar di kebudayaan 2017 dan tapi prestasi-prestasi sebelumnya sudah dari 2015 nih yang sudah proses untuk mencari prestasi-prestasi. Kurang lebih sekarang ada anak-anak yang memang pure kita ajak berkreasi di sini itu nikah sekitar 70 orang. Semuanya 70 orang. Anak-anak. Berarti satu desa ada luar desa. Ada sampai dari Bangli. Dari Bangli, dari 3 susut Bangli. Ada juga dari Tegalalang. Dari Tegalalang yang main. Ya. Itu memang benar-benar anak-anaknya malahan di satu Banjar namanya Banjar Timbul Tegalalang itu hampir anak-anak ini ke sekitar ada 20 orang dan latihan sini. Ya. Artinya kan ketika di luar desa datang ke sanggar kita berarti kan dia sudah mencium aroma harum. Aroma harum dalam arti kan prestasi. Karena sanggar Surapradnya ini kan sudah menelurkan ya generasi-generasi seniman lah. Nah, sebentar nih. Kenapa namanya ini Surapradnya? Kenapa kan ketika saya mendengar Surapradnya, saya ingat mengenang masa lalu almarhum dosen kita dan itu teman dekat almarhum Bapak Nyoman Sura yang luar biasa kreativitasnya. Kenapa kok namanya hampir mirip dengan Pak Sura? Ya, Niki memang yang jadikan untuk dedikasi yang kepada beliau. Almarhum. Ya, jadi nama Sura itu diambil dari Nyoman Sura yang pradnya itu kita dulu 2005 yang kenal beliau 2005 kita bikin sampai tahun 2006 yang kuliah kita bikin yang namanya SP Sura Production. Nah dari nama SP itu yang implementasikan jadi Surapradnya. Karena cita-cita beliau kan berpulang 2013 sebelum nikah dia udah sering cerita pengen bikin tempat latihan, pengen biar tidak terus ke art center latihan dan yang mencoba untuk istilahnya karena bijaksa beliau terhadap yang sendiri untuk mengenalkan yang dengan seni juga ini yang wujudkan dan beberapa juga disupport oleh teman-teman yang minta tolong teman-teman untuk bikinkan patung, dibikinkan patungnya Pak Sura. Mana? Ikut? Oh iya. Coba kameramen, coba lihat deh. Coba lihat kameramen. Wow, saya merinding lihatnya weh. Inilah ini sosok Pak Sura yang menjadikan inspirasi bagi sanggar Surapradnya. Luar biasa. Jadi ayo Pak Sura. Ini salah satu latar belakang Biadi mendirikan sanggar ini ya. Nah, karena begini, yang melihat kadang-kadang kelemahan kita di Bali adalah mungkin karena beliau latar belakangnya seniman kontemporer. Cuma kemaestroannya seorang Sura itu ketika sudah meninggal wafat mungkin kurang ada pengenangan. Jadi dedikasinya beliau yang dulu sempat kesana kemari bagaimana mengharumkan nama Bali itu kok bisa terlupakan begitu saja. Nah, yang tidak mau seperti itu dan mudah-mudahan dengan apa yang dia lakukan beliau di sana menari dengan indahnya, sudah menikmati dengan apa yang hasil karya beliau yang sudah beliau lakukan. Luar biasa. Nah, ingat ya, ini salah satu bukti murid yang tidak akan pernah lupa dengan gurunya. Meskipun beliau sudah tidak ada, tetapi dengan cara apa kita memberikan penghormatan kepada beliau biar tenang di sana. Nah, ada sesuatu yang menarik nih, berburu dan lebih nih. Sesuatu yang menarik, saya lihat pernah dulu di medsos. Adi mendapatkan piagam internasional. Oh, nah, coba lihat nih. Ini. Mana dia nih? Mana dia? Dan piagam itu. Jadi piagamnya Niki untuk dari Global Youth di Chandigarh. Nah kalau untuk
appreciate-nya dari partisipan di India, jika di sana ada piagam-piagamnya. Jadi untuk anak-anak juga dulu sempat mengikuti World Folks Laga itu di India juga online tahun lalu. Kita ikutkan anak-anak, cuman karena kompetisinya dengan sekian ribu peserta, kita cuma nominasinya dapat di peringkat ke-15. Nah, kitnya edukasi lah, motivasi lah untuk generasi-generasi ke depan kan, bagaimana caranya biar bisa seperti Bliadi nantinya kan seperti itu. Malahan jujur aja Beli Tiang pengen sebenarnya kalau anak-anak Tiang nanti itu lebih dari Tiang. Jadi Tiang berikan ruang sebebas-bebasnya untuk anak-anak, karena pengalaman pribadi dulu waktu masih kecil mau belajar menari aja kita harus istilahnya memburuh nih malu ngerot kita ngali bekal mareng hidang maya sanggar, dan istilahnya sekarang mudah-mudahan walaupun masih di masa pandemi ini anak-anak masih sangat nyaman dengan kegiatan kita di sanggar, karena masih beberapa yang teman-teman yang bisa support kita. Nah ke depan mudah-mudahan ini sambil berjalan bentuk komunitas ini istilahnya, karena Niki bukan profit orientasinya bukan ke profit. Jadi sanggar ini memang pure yang gini kan dedikasikan untuk pendidikan. Contoh banyak buku. Ini perpustakaan apa sangat tari nih, nah itu buku loh. Ya jadi ini apa sih? Ini kan sangat menarik nih, banyak buku. Apa sih yang melandasi Bliadi di sanggarnya menyimpan banyak buku? Mungkin ini salah satu metode pembelajaran untuk anak-anak Bliadi, atau apa mungkin yang ingin Bliadi kerjakan atau sampaikan untuk anak-anak di sini? Melalui pendidikan non formal seperti pendidikan seni, yang menyasar semua muatan pendidikan, baik ke pendidikan formal yang harapannya nanti mendukung akademik mereka, karena seniman kalau hanya pinter di bidang seninya saja tanpa didukung oleh sainsnya mereka dan didukung oleh kemampuan lainnya sangat kurang menurut dia. Jadi kelemahan kita di sini di desa adalah acuannya untuk pendidikan itu agak kurang. Jadi orang dalam artian bukan kurangnya bagaimana, tetapi biasanya di desa nih kau orientasinya ketika tamat sekolah SMA anak-anak udah harus megai. Nah sekarang tanpa bekal yang lebih dari mereka, apa yang mereka bisa lakukan dengan persaingan? Kita sekarang tidak bersaing dengan saudara kita sendiri ataupun mungkin bersaing dengan orang Indonesia, kita malah udah bersaing dengan global. Makanya kadang-kadang pengajaran tiang di sini juga dengan bahasa Inggris. Jadi mereka mengajarkan untuk membiasakan diri mereka untuk belajar bahasa Inggris. Banyak sekali nih, Bliadi udah mencapai mungkin prestasi-prestasi, arti pengalaman-pengalaman perseniannya udah habis. Contohnya itu ada apa nih itu, banyak piagam penghargaan. Sertifikat foto saja. Ini masuk koran. Berprestasi ini. Keren ini, Pak. Pocong. Apa nih? Nona pocong. Mesir. Ada bercela ada pocong. Ada oh ternyata. Berarti ini yang kesini berarti ya? Ya. Ini MKP. Berarti dan personil MKP Bali. Ada Mince, ada Gribo, ada Ceh. Berarti Pak Panari Bondres. Bondres paten yang genten makin niki agak memunyin pindak nih Kak. Udu.
Mudah-mudahan niki kenten Pak yang berharap nih kekayaan niki sira uning wenten nak melas pasang WC. Undang bondres nih. Ayu kan kenten nyaman tiang. Kanti nyaman tiang wenten mendagang ayam gulai. Dalam nih kenyaman tiang. Yen yang undang bondres ayam gulai tuh Mas ada Mas. Oh, berarti bondres semua berkesenian harus kita ya. Harus kita ikuti. Pokoknya semasih bersyukur masih bisa bernafas. Pokok apa yang kita bisa lakukan untuk kebaikan bersama itu tiang lakukan. Ini ada lagi nih, yang baru masuk tadi sudah mencium aura yang bagus gitu. Kok bersih gini sangat ya lokasinya kan nih. Mulai sengaja aja karena tawa yang beli kermai bersih dia. Dan tapi begini, dia mengharapkan melalui edukasi ini. Dia juga di sini sudah bangun bank sampah. Nah, teman-teman, di sini kan tidak hanya berkesenian, berarti Adi sudah banyak peduli dengan lingkungan. Sama halnya juga dengan kita seni. Konsep kita umat seni, kita akan selalu mencoba untuk bersinergi dengan alam. Beberapa karya-karya kami akan selalu bersentuh dengan alam. Satunya sudah ada karya kita pasir berbisik di mengening, kita mengangkat alam, nanti kan semuanya ke alam. Tapi kok saya sangat menarik mendengar ada bank sampah. Bagaimana kalau kita langsung aja kunjungi bank sampahnya? Ayo, gas. Ayo. Nah, Diki, jadi anak-anak tak suruh milah milah sampah. Onen bayar. Banyak nih. Order saya bayar. Onen bayar. Abang itu kan ini cerita ini. Dulu. Pak masuk kan harian makin. Dodok itu apa yang kalau ngomong nak kalau sampah ya. Pak cek tuan ya, tuan. Terus sampah itu. Ada dosen beli notal. Hijau nah yo. Itu antar dulu itu. Oke, kita kembali ke topik. Ya, memang ada untung-untungnya tuh. Mulai demen undang-undang mulai dah. Dosa. Tapi gini deh. Ya kok menarik loh. Mungkin satu-satunya ya. Kalau bilang enggak sih beli karena sebenarnya siapapun bisa. Enggak, maksud dia begini. Yang berhubungannya dengan sanggar dunia. Kalau sudah lupa kan banyak sudah. Ini kan dunia tari gitu loh. Sanggar biasanya orang identik dengan hanya mengutamakan keindahan, ya tidak peduli dengan ini. Artinya ini kok sampai pikiran Nadi itu sampai di sampah ini. Gitu. Begini beli pengalaman dulu 2013 yang sempat ke India. Nah di India itu ada sebuah tempat yang dari mereka makan apa yang mereka makan sampahnya dipilah mulai dari kaleng, mulai dari plastik dan lain sebagainya. Mereka sangat bagus sekali proses pemilahannya. Nah dari 2013 itu kan udah hampir 8 tahun kan untuk memproses niki untuk dia bisa mengimplementasikan ini. Ternyata proses edukasi masyarakat terhadap lingkungan itu memang benar-benar dibutuhkan waktu untuk mengedukasinya. Nah sekarang kan geliatnya itu sangat luar biasa untuk bagaimana orang-orang itu aware dengan bijak lah untuk bagaimana memakai sampah plastik. Nah yang di sini kalau misalnya anak-anak berjalan dari rumahnya melihat sampah plastik, yang suruh mereka ambil untuk dibuang di sini. Berarti kan ini kan Adi sudah salah satu mendidik anak. Selain dia pintar menari, dia harus juga peka dengan lingkungan. Itu pentingnya. Dan bersyukur sekali yang bersama teman-teman yang mensupport, ada teman-teman dari Grialuhu namanya. Grialuhu. Ya Nika yang support yang untuk kadang-kadang orang-orang mau bergerak, tetapi orang yang mau mengambil sampahnya itu sangat jarang beli. Jadi di sini apapun bentuk sampahnya itu diambil sama teman-teman Grialuhu
dan di dalam tanda kutip dihargai nominalnya. Terus ini kalau sudah sampahnya dibagi terpilah, kemana penyalurannya ini? Ini kan teman-teman Geria Luhu yang ambil. Oh ya, kita bawa sana. Ya, itu bank sampah gede. Jadi ini juga tiang sudah bangun di Banjar tiang sudah tiang bangun bersama dengan STT, bersama dengan ibu-ibu PKK, bank sampahnya. Artinya ini sukarela. Yang untuk ini tong sampah niki dari hasil bank sampah nikel yang bikinkan tong sampah. Target yang tong sampah niki di seluruh Banjar ini ada tong sampah di semua warung-warung. Di Pura juga yang sudah kalau niki sementara yang bisa bikin tong sampah baru 6. Dari 6 tong sampah ini setiap orderan di Pura kita kirim untuk mereka di Pura di sini dipakai buang sampah. Artinya kan gini, kalau anak-anak kalau pikir kan sudah beda dia. Berarti Adi sudah menanamkan dari kecil untuk selalu menjaga. Apakah ada check-in gipnya untuk anak-anak timbal baliknya ketika dia mau sampah? Istilahnya orang Bali itu mengatakan ajum gitulah. Kalau untuk mereka sendiri di rumahnya, nah ini kan yang berbicara kalau misalnya mereka datang ke sini melihat di luar di jalan ada sampah, diambil dibawa ke sini. Kalaupun mereka dari hasil mereka sampah rumah tangganya mereka pilah mereka gini, mereka juga jadi nasabah bank sampah. Setiap 6 bulan ya palingan sebesar berapa 200.000 yang dapatlah mereka setiap 6 bulan pakai menggalung kan lumayan. Ya lumayan. Anak-anak lagi kan. Berarti kan ini kan tidak rugi. Untungnya double. Ya. Satu bersih, yang kedua bekal galungan. Semoga bisa menginspirasi. Ya, ini kasih teman-teman teman-teman kasih sedikit, teman-teman kasih sedikit ujang. Ini kasih. Udah bang sampah. Artinya teman-teman kan sudah. Jadi begini teman-teman, ini salah satu mungkin bisa dijadikan motivasi buat teman-teman yang di rumah. Sampah kalau dibiarkan begitu saja itu kan menjadi wabah untuk kita juga. Nah dari sini kita bisa menjadikan ini sebuah motivasi untuk kita bersama. Semoga teman-teman terinspirasi dan bisa melakukan hal-hal kecil seperti ini di lingkungan kalian masing-masing. Semoga nanti ke depannya alam kita di Bali bisa menjadi lebih baik dan lebih asri daripada yang sekarang sudah banyak sampah, tidak ada yang memikirkan hal itu. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil. Oke teman-teman, ya tetap ikuti kita. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart. Kita hidup semua berbekal harapan masing-masing. Tetapi harapan saya tetap sama dengan yang lain. Bagaimana kita menuju ke arah yang lebih baik. Dan untuk Sanggar sendiri, kami akan terus berinovasi, melakukan langkah-langkah untuk proses pendidikan, dan kami juga bekerja sama dengan beberapa sahabat untuk mendidik generasi muda biar lebih siap untuk bertarung di masa yang akan datang. OS dimanapun kalian berada, kali ini sudah banyak kita mendapatkan mengulik informasi secara dalam tentang Surapradja. Mudah-mudahan juga kedepannya Surapradja akan maju. Ya. Sukses terus buat Surapradja, begitu juga ya dia. Thank you sampun datang dan nganggoin keadaannya. Pokoknya thanks for everything. Bet terus dan embellis rom perhut dilekhamna kelekup nulis kelekhamna kelekup tidak terjemahan Kamkung kap. Artinya ketika kita melakukan sesuatu dengan mulia, karma kita juga akan baik.
Sesungguhnya karma baik itu terletak pada diri kita sendiri. Suksema. Semoga perjalanan pulang dari Temu Maseni menemukan kerahajengan dan kerahayuan. Suksema. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game